Permakultur adalah sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dan juga bisa diintegrasikan dengan kegiatan pertanian lainnya seperti kegiatan perikanan dan peternakan. Kalau kita mau melakukan kegiatan permakultur di tempat kita, sebenarnya yang paling sederhana itu ya kita mulai dari pekarangan rumah kita sendiri. Terus tahapannya sebenarnya itu dengan cara melihat kondisi alam atau kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah ketersediaan sumber daya alam yang di sekitar tempat kita itu nanti bisa untuk memenuhi kebutuhan kebun atau lokasi tempat kita bertani nanti, apakah memenuhi atau tidak. Terus yang kedua, kalau sudah kita petakan atau kita ketahui kondisi atau lingkungan alam yang ada di sekitar kita, nah baru kita bisa memulai kegiatan permakultur. Yang pertama itu kita mulai menyediakan lokasi atau tempat. Nah, setelah lokasi atau tempat tersedia, kita menyusun kembali desain atau perencanaan. Kira-kira lokasi ini apa-apa saja yang bisa kita kembangkan untuk kegiatan pertanian berkelanjutannya. Setelah kita selesai mendesain, baru kita bisa merencanakan dan memulai aksi kita. Langkah pertama sih yang bisa kita mulai dengan membuat media-media tanam sederhana yang berada di sekitar pekarangan rumah. Konsep permakultur itu sendiri sebenarnya lebih ke pertanian organik, di mana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada ataupun limbah-limbah yang ada, baik itu limbah-limbah organik yang berasal dari rumah maupun berasal dari pekarangan rumah sekitar kita. Kalau sudah selesai, baru kita buat tahapan-tahapannya seperti membuat beberapa lapisan-lapisan kebun yang nanti akan kita terapkan di bedeng atau media tanam untuk kegiatan pertanian. Ya, setelah media tanam itu selesai kita buat, bahan-bahan organik yang kita kumpulkan itu sudah jadi, baru kita bisa melakukan kegiatan bercocok tanam. Hal-hal pertama sebenarnya yang paling penting yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan tanaman-tanaman yang bagus untuk pertama kita tanam di media tanam tersebut. Yang paling penting sih kalau di sekitar rumah itu tanaman-tanaman seperti tanaman hortikultura, misalnya cabai, terong, timun, kacang panjang, dan lain-lain. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang mungkin bisa kita coba memulai untuk pertama sih. Kenapa saya bilang hortikultura? Karena mungkin itu yang tanaman-tanaman pemula yang bisa kita tanam sebelum kompos-kompos atau media tanam yang di dalam media kita itu mulai menjadi atau mulai terurai dengan baik. Etika permakultur itu terdiri dari 3. Yang pertama, peduli terhadap bumi. Yang kedua itu peduli terhadap manusia. Yang ketiga itu peduli terhadap masa depan. Contoh konkret yang peduli terhadap bumi yang kita lakukan sekarang yaitu bercocok tanam, bertani, itu salah satu contoh konkret yang bisa kita lakukan untuk peduli terhadap bumi. Terus yang kedua, peduli terhadap sesama manusia. Contoh konkretnya yaitu hasil-hasil tanam yang kita lakukan sekarang ini kan bisa kita bagikan kepada, baik itu kepada masyarakat, baik itu kepada tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Terus yang peduli terhadap masa depan, artinya dengan kegiatan pertanian ini kita memberikan kembali atau memberikan pengetahuan kepada generasi berikutnya bahwa kegiatan-kegiatan ini perlu dilanjutkan. Artinya sharing pengetahuan lah. Permakultur ini kan salah satu upaya kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di alam, baik itu keseimbangan antara manusia dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Terus yang kedua, dengan permakultur ini sendiri sebenarnya bagaimana kita mengupayakan atau menciptakan pangan kita sendiri. Artinya kita punya kesediaan pangan yang kita lakukan dengan cara bercocok tanam. Artinya untuk ketahanan pangan kita sendiri kita tahu, dan juga karena perlakuannya menggunakan perlakuan organik, artinya berdampak juga bagi kesehatan kita. Nah, itu tadi kenapa permakultur itu sangat penting untuk kita lakukan.